Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian selama di rumah? Saya doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Adik-adik, jumpa kembali bersama saya Siskawati Amrin sebagai pengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi, silahkan kalian simak dan pahami baik-baik isi materi dalam video ini ya. Selamat belajar! Adik-adik, kemarin materi kita sudah sampai pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Nah, sekarang kita akan membahas materi lanjutan dari harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Yang pertama, HAM dalam dasar negara. Pada sila pertama, memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Sila kedua, pengakuan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Sila ketiga, setiap manusia mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Sila keempat, hak untuk menyampaikan pendapat dan berkumpul dalam kegiatan musyawarah. Dan yang kelima, menghormati hak-hak orang lain. Hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas rasa kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak. Jadi, yang harus kalian pahami bahwa adanya jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi atau undang-undang dasar membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang tidak dapat dibantah oleh siapapun. C. Pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala caranya dapat terpenuhi. 2. Rendahnya kesadaran HAM. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggar HAM berbuat seenaknya. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang itu untuk melakukan diskriminasi terhadap orang lain. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya yang pertama, ketidaktegasan aparat penegak hukum.
Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat berbagai macam kekuasaan. Kekuasaan ini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk kekuasaan lain. Contohnya, kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Terakhir, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan menggambarkan terjadinya ketidakimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM. Contohnya, perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan. Nah, yang harus kalian pahami bahwa kesadaran hak asasi manusia yang tinggi akan mampu menghormati, menghargai, dan tidak semena-mena terhadap hak asasi orang lain sehingga pelanggaran HAM itu dapat terhindari. Dua, kasus pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM ringan. Yang pertama, memaksakan kehendak kepada orang lain. Kedua, meminta orang lain sependapat dengan dirinya. Ketiga, melarang orang lain beribadah. Keempat, melarang seseorang mendapatkan informasi atau pengajaran. Kelima, melarang orang lain untuk berpendapat. Pelanggaran HAM berat. Yang pertama, kejahatan genosida. Genosida ialah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok yang mengakibatkan penderitaan fisik dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan, contohnya pembunuhan, pemusnahan, dan perbudakan. Contoh kasus pelanggaran HAM masa lalu. Di Indonesia, meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai HAM, namun pelanggaran HAM tetap selalu ada, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri. Pelanggaran tersebut merupakan cerminan telah terjadi kelalaian atas pelaksanaan kewajiban asasi manusia. Padahal, sudah sangat jelas bahwa setiap hak asasi itu harus disertai dengan kewajiban asasi, yaitu kewajiban untuk menghormati hak asasi milik orang lain. Berikut ini beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, peristiwa kerusuhan Tanjung Priuk pada tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Yang kedua, peristiwa Trisakti. Peristiwa ini yaitu penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini, 4 orang mahasiswa tewas. Mahkamah militer yang menyidangkan kasus ini memvonis 2 terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara, 4 terdakwa divonis 2-5 bulan penjara, dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3-6 tahun. Dan masih banyak lagi contoh kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Adik-adik, jadi inilah akibat pelanggaran hak asasi manusia. Pertama,
menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan. Kedua, adanya rasa dendam dan kebencian antara sesama. Ketiga, merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan. Keempat, menciptakan kekerasan dan konflik antara sesama. Dan yang terakhir, menimbulkan penderitaan serta tersiksa lahir dan batin pada diri korban. Baiklah, materi terakhir pada bab ini yaitu upaya penegakan hak asasi manusia. Pertama, upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Semua negara di dunia ini sepakat untuk menyatakan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang universal melalui berbagai upaya penegakan HAM. Akan tetapi, pelaksanaan hak asasi manusia dapat saja berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Nah, kalau di Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara memiliki beberapa kedudukan, salah satunya sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mengacu pada Pancasila dan tidak menyimpang dari ketentuan serta asas-asas yang terkandung di dalamnya. Jadi, penegakan HAM terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dua, bentuk upaya penegakan HAM. Yang pertama melalui upaya preventif. Upaya preventif adalah penegakan HAM sebelum terjadinya pelanggaran HAM, yaitu dengan cara membuat peraturan perundang-undangan hak asasi manusia. Yang kedua, membentuk lembaga pemantau dan pengawas pelaksanaan HAM. Yang ketiga, melakukan sosialisasi HAM kepada masyarakat. Dan yang terakhir, memasukkan materi tentang HAM dalam mata pelajaran PPKN. Kemudian, upaya penegakan HAM melalui represif. Represif dalam penegakan HAM yaitu upaya guna menangani suatu kasus pelanggaran HAM berdasarkan undang-undang yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan guna menghentikan penyimpangan maupun pelanggaran yang sedang terjadi, yaitu dilakukan oleh Komnas Hak Asasi Manusia dan yang kedua Pengadilan Hak Asasi Manusia. Baik adik-adik, sampai di sini dulu ya materi kita pada minggu ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mampu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jangan lupa kalian tetap jaga jarak dan jangan keluar-keluar rumah ya. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sampai berjumpa pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.